Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Gua doain biar kalian semua sehat selalu dan juga lancar rezekinya ya. Amin. Kali ini balik lagi di channel Cerita Tidur Randy bersama gua Randiansah. Dan gua mau bilang makasih nih karena kalian udah mampir lagi di channel gua ya. Makasih banget. Nah, untuk cerita kali ini gua bakal membawakan cerita tentang Bernard Arnault, yaitu pemilik dari Louis Vuitton. Mungkin kalau kalian pecinta brand-brand internasional, kalian udah tahu ya apa sih itu Louis Vuitton. Louis Vuitton itu merupakan salah satu brand termewah yang ada di dunia. Kali ini gue bakal menceritakan tentang biografi dia, dari dia kecil hingga dia bisa sesukses sekarang guys. Oh iya, jangan lupa untuk nyalain notifikasinya ya, biar gue semakin semangat untuk bikin konten-konten berikutnya. Oke, cekidot. Untuk saat ini, Bernard Arnault ini merupakan orang paling terkaya di negara Prancis guys. Jadi Bernard Arnault ini kaya karena dia berbisnis di bidang fashion ya. Nah, si Bernard Arnault ini merupakan pemegang saham terbesar di perusahaan LVMH yang udah dia tekuni sejak 1989. Jadi Om Bernard Arnault ini lahir pada tahun 1949 di negara Perancis. Dan ayahnya ini seorang produsen yang memiliki perusahaan teknik sipil yang berada di negara Prancis juga ya. Nah, Om Bernard Arnault ini mengenyam beberapa pendidikan, dan yang terakhir itu École Polytechnique, dan dia pun lulus dengan gelar sarjana teknik pada tahun 1971 di negara Perancis. Setelah Om Bernard Arnault ini lulus dari kuliahnya, dia pun memutuskan untuk bergabung pada perusahaan ayahnya. Nah, tepatnya pada tahun 1976, Bernard Arnault ini berhasil meyakinkan ayahnya untuk melikuidasi divisi konstruksi. Nah, dari hasil likuidasi divisi konstruksi perusahaan tersebut, Bernard Arnault beserta ayahnya mendapatkan 40 juta francs ya, atau mata uang Perancis. Nah, dari hasil tersebut mereka investasikan pada bidang real estate, karena memang pada saat itu real estate itu menjadi salah satu bisnis yang sedang booming. Nah, semenjak itu perusahaan si ayahnya Bernard Arnault ini semakin besar dan juga menjadi salah satu perusahaan yang sangat maju di bidang akomodasi liburan. Dengan dibantu tangan dinginnya Bernard Arnault di perusahaan ayahnya, akhirnya perusahaan ini menjadi perusahaan yang sangat sukses guys. Nah, oleh karena itu Bernard Arnault ini diangkat menjadi direktur perusahaan, dan beberapa tahun berselang dia diangkat menjadi presiden perusahaan untuk menggantikan ayahnya. Nah, karena memang terjadi konflik di negara Prancis, akhirnya Bernard Arnault sekeluarga ini memutuskan untuk pindah ke Palm Beach, Florida, dan mereka sekeluarga mengembangkan bisnis kondominium dan menjadi salah satu bisnis yang cukup sukses bagi keluarga Bernard Arnault. Nah, Bernard Arnault juga merupakan salah satu pengusaha yang cerdas dan juga cerdik ya. Jadi dia bisa mengambil peluang di saat kondisi lagi tidak menentu. Jadi dalam beberapa waktu itu Bernard Arnault mulai lagi kembali ke negara Prancis, dan di sini dia melihat peluang yang cukup baik menurut dia ya.
Jadi salah satu perusahaan Boussac yang menaungi brand Christian Dior ini bangkrut, dan Bernard Arnault ini sangat tertarik untuk mengakuisisi atau membeli perusahaan tersebut. Nah, akhirnya Bernard Arnault menginvestasikan 15 juta dolar AS itu untuk membeli perusahaan tersebut. Dan sebagian besar brand atau aset perusahaan tersebut dia jual, dan dia pun hanya mempertahankan brand Christian Dior. Tepat pada tahun 1985, si Bernard Arnault ini menjadi CEO perusahaan tersebut. Tepat pada tahun 1987, Bernard Arnault ini mulai membeli saham Louis Vuitton. Dalam beberapa waktu, si Bernard Arnault ini terus-menerus membeli saham perusahaan tersebut, dan akhirnya dia pun menjadi pemegang saham utama di Louis Vuitton tersebut, guys. Nah, diketahui Bernard Arnault ini memiliki 43,5% saham, dan dia pun menghabiskan hingga ratusan juta dolar agar dia bisa menjadi pemegang saham utama di perusahaan ini. Nah, setelah menjadi pemegang saham terbesar dan diangkat menjadi salah satu direksi perusahaan tersebut, si Bernard Arnault ini memecat beberapa karyawannya dan dia mengganti karyawannya dengan karyawan yang baru. Dan si Bernard Arnault ini pun dia tidak segan-segan untuk memberhentikan karyawannya apabila tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia harapkan. Karena memang diketahui Bernard Arnault ini mempunyai jiwa manajerial yang sangat baik bagi dirinya untuk mengelola perusahaan tersebut. Pada tahun 90-an, si Bernard Arnault ini terus mengakuisisi beberapa brand internasional. Contohnya seperti Marc Jacobs dan juga Thomas Pink. Perusahaan LVMH milik Bernard Arnault ini pernah mengakuisisi merek Tiffany & Co sebesar 16,2 miliar dolar. Nah, karena tangan dinginnya Bernard Arnault ini, perusahaannya itu pernah membukukan pendapatan yang sangat besar pada tahun 2018 dengan jumlah 59 miliar dolar. Sebenarnya guys, masih banyak banget perusahaan-perusahaan mewah yang diakuisisi oleh Om Bernard Arnault. Tetapi gua nggak bisa nyebutin satu persatu karena memang banyak banget ya. Nah, karena si Bernard Arnault ini sangat sukses di dunia fashion, maka pundi-pundi hartanya pun tidak terbendung lagi. Dari tahun 2015 hingga sekarang, Bernard Arnault ini selalu ada dalam urutan-urutan orang paling kaya di dunia. Apalagi pada tahun 2019 dia pernah menempati 5 besar orang paling kaya di dunia hingga tahun 2022 sekarang ya. Jadi kalau buat cuan-cuan dia dari perusahaan fashionnya ini sudah tidak diragukan lagi, karena memang Bernard Arnault ini sosok pebisnis yang sangat cerdas. Jadi kalau misalkan dia nggak cerdas, nggak mungkin dia bisa sesukses sekarang. Nah, dari kehidupan pribadinya ini, selain karena kesuksesannya tidak banyak dipublikasi karena mungkin ini privasi dia ya, tetapi kita bisa mengambil pelajaran bagaimana Bernard Arnault ini walaupun ayahnya bisa dibilang orang berada, dia tetap bekerja keras hingga dia bisa menjadi salah satu orang paling kaya di dunia dan juga di Eropa, guys. Jadi untuk video gua kali ini akhirnya kita bisa mengenal sosok Om Bernard Arnault, salah satu pebisnis sukses di dunia fashion, dan karena kesuksesannya itu dia masuk dalam jajaran orang paling kaya di Eropa bahkan di dunia. Nah, untuk kekurangan dan juga kelebihan dari video ini atau ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah, tolong dimaafin ya. Jika kalian suka dengan video gua kali ini, boleh di subscribe, like, share, dan juga komen
Untuk kritik, saran, boleh ditulis di kolom komentar. Gua bakal nerimain saran kalian dengan hati yang terbuka. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan juga panjang umur agar kita bisa berjumpa di video gua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semangat.